Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma arzuqna tilawatahu ana al-layl wa atrafan nahar. Bapak Ibu hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah untuk dapat melaksanakan serangkaian amaliyah ibadah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam mari kita aturkan kepada uswah kita, panutan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pembahasan tafsir kita di surat Al-Baqarah di ayat 233. Surat Al-Baqarah ayat 233. Seperti biasa kita awali dengan kita baca terlebih dahulu ayatnya, kemudian kita terjemahkan dan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu
فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير wal walidatu dan para ibu yurdi'na hendaknya menyusui auladahunna anak-anak mereka haulaini 2 tahun kamilaini sempurna liman arada bagi siapa yang menghendaki ayyutim marroqa'ah menyempurnakan susuannya wa 'alal mauludi dan bagi bapak maulud itu artinya yang punya anak kalau kita terjemahkan secara langsung al maulud adalah orang yang punya anak di sini disebutkan bapak wa 'alal maulud dan bagi seorang bapak lahu baginya rizquhunna yang menanggung nafkah mereka para ibu tadi wa kiswatuhunna dan pakaian mereka bil ma'ruf dengan cara yang baik la tukallafu nafsun dan seseorang tidak dibebani illa usaha kecuali sesuai dengan kesanggupannya la tudarra walidatun dan seorang ibu tidak tersiksa biwaladiha dengan anaknya sebab anaknya wala mauludun dan juga seorang ayah lahu biwaladihi tidak tersiksa oleh anaknya wa 'alal warithi dan atas ahli waris mithlu dzalika yang demikian itu fa in arada dan jika mereka berdua fisalan ingin menyapi antara minhuma wa tasyawurin karena saling rela dan sudah bermusyawarah di antara mereka berdua fala junaha alaihima maka tidak ada dosa bagi mereka berdua wa in aradtum dan jika mereka antastati'u menginginkan untuk menyusukan auladakum anak-anak mereka fala junaha alaikum maka tidak ada dosa bagimu idza sallamtum jika kamu memberikan ma ataitum bil ma'ruf bayaran sesuai dengan cara yang baik wattaqullaha dan bertakwalah kamu kepada Allah wa'lamu dan ketahuilah annallaha sesungguhnya Allah bima ta'maluna basir mengetahui terhadap apa yang dirimu. Baik, hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berkaitan dengan
para wanita yang menyusukan anaknya. Asy-Syaukani di dalam kitabnya Fathul Qadir menyebutkan bahwa lama dzakarallah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat sebelumnya tentang nikah dan tentang talak. Ayat ini masih bersambung dengan rahmat Allah. Ketika Allah menyebut yang pertama tentang nikah, ya, bagaimana nikah itu dengan dimulai ayat wala tankihul musyrikati hatta yu'min dan seterusnya, jangan menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan detail sekali tentang hukum talak, ya. Allah menjelaskan tentang hukum talak sampai di ayat 232 ini. Nah, kemudian Allah menyebutkan tentang susuan ini, hukum tentang menyusui. Kenapa jamaah Allah Taala? Karena boleh jadi di antara kedua pasangan ini, ketika mereka berpisah, ketika mereka bercerai, boleh jadi di antara mereka itu ada yang membawa anak, ada yang membawa anak. Sehingga bagaimana ketika mereka ini bercerai, hukumnya kepada anak itu bagaimana? Karena status anak itu tidak bisa berubah, kalau status suami istri bisa berubah, begitu cerai selesai, tidak ada lagi, ya, suami istri selesai. Atau ketika bapaknya meninggal dunia, maka statusnya sudah bukan istri tapi menjadi ibu bagi anak-anaknya, kan gitu. Begitu pula sebaliknya, kalau yang perempuan meninggal dunia berarti sudah tidak menjadi, statusnya bukan menjadi suami tapi menjadi bapak daripada anak. Tapi kalau status anak itu kekal, ya, status anak itu kekal. Walaupun orang tuanya berpisah, tapi anak tetap statusnya sebagai anak. Maka ada kewajiban bagi orang tuanya untuk tetap memperhatikan anak. Gitu maksudnya. Nah, disinilah kemudian kata Imam Asy-Syaukani, itulah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan bab tentang nikah, ayat-ayat tentang nikah, kemudian digandeng dengan talak, kemudian dilanjutkan dengan, ya, ayat tentang menyusui. Kenapa? Karena ketika nanti ini dijelaskan sama rahmatnya Allah bahwa ketika orang itu sudah berpisah, kewajiban menyusui anak tetap, dan kewajiban seorang ayah untuk menafkahi ibu yang menyusukan anaknya itu ya tetap ada kewajibannya. Nah gitu ya. Nah hadirin jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mencoba untuk membaca tafsir yang lebih luas lagi, ya, terkait dengan ayat 233 ini, karena kalau kita baca tafsir Al-Muyassar ini terlalu ringkas. Di sini disebutkan wa 'alal walidati yardau auladihinna muddata sanataini kamilataini liman arada imam ar-radha'ah. Dan bagi para ibu hendaknya menyusui anak-anak mereka muddata sanataini kamilataini, selama 2 tahun penuh, ya, sempurna. Liman arada imam ar-radha'ah, bagi siapa yang menghendaki menyempurnakan susuan. Nah, cuma itu aja. Tapi coba kita lihat di dalam tafsir As-Sa'di, di sini disebutkan hadza khabarun bi ma'nal amri. Jadi ayat ini hadirin jamaah rahmati Allah, ya, berupa khobar. Hadza khobar, ini adalah khobar, berita, pemberitahuan. Ayatnya kan kayak pemberitahuan, wal walidatu yurdi'na auladahunna, bagi para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya 2 tahun. Kan ini kalimatnya seperti kalimat berita, padahal bimaknal amri, tapi maksudnya adalah perintah sebenarnya. Walaupun menggunakan kalimatnya itu adalah kalimat khobar, kalimat pemberitahuan, tapi yang dimaksudkan adalah perintah. Maka seolah-olah Allah memerintahkan kepada para wanita itu untuk tetap menyusui anaknya selama 2 tahun penuh. Nah seperti itu, ya.
kok kalimatnya khobar, bukan langsung kalimat perintah, bukan langsung wahai para ibu susuilah anakmu, bukan seperti itu kalimatnya. Karena di sini disebutkan tanzilan lahu manzilatal mutaqarrar alladzi la yahtaju ila amrin. Karena pekerjaan menyusui itu kan sudah biasa, perbuatan yang biasa, yang tidak perlu, yang tidak membutuhkan untuk perintah. Ya, orang menyusui, ibu menyusui anaknya itu adalah dia sudah perbuatan yang lumrah, jadi nggak perlu diperintahkan. Susui anak kan nggak perlu, karena itu sudah secara otomatis itu. Makanya walaupun tidak perlu diperintah, tidak tidak menggunakan kalimat perintah, tapi maknanya atau maksudnya itu mengandung perintah. Itu tidak perlu menggunakan kalimat perintah. Kenapa? Karena menyusui itu adalah sesuatu yang mutaqarrar, yang sudah biasa, ya sudah tabiat itu sudah. Namanya wanita itu ingin menyusui anaknya, terkecuali ada orang-orang yang memang tidak mau menyusui anaknya. Nanti di dalam tafsir Al-Munir ya, tafsir Al-Munir yang ditulis Syekh Wahbah Az-Zuhaili, itu haram bagi seorang perempuan yang dia sanggup menyusui anaknya tapi dia tidak mau menyusui karena alasan kecantikan misalnya. Karena ada Bapak Ibu, yang ada perempuan itu yang tidak mau menyusui anaknya gara-gara alasan kecantikan. Mohon maaf, karena khawatir kalau payudaranya kendor misalnya dan seterusnya ya. Nah, ini tidak boleh itu. Ya, yang demikian itu tidak diperbolehkan. Nah, hadirin jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk itulah kemudian Allah menggunakan kalimat yurdi'na auladahunna haulaini. Hendaknya para ibu itu menyusui anak-anak mereka haulaini 2 bulan, 2 tahun. Walima kana al-haulu yutlaqu 'ala al-kamil wa 'ala mu'dhimil haul. Dan ketika disebutkan kalimat haul itu 1 tahun lah. Ya, haul itu 1 tahun. Di masyarakat kita kan ya kenal ya. Haul ya, haul ya. Dulu kalau kita di pondok itu Pak, kalau mendengarkan kalimat haul itu berarti bayangan kita itu selalu zakat Pak ya. Karena zakat itu syaratnya adalah harta itu sudah mencapai nisab dan 1 haul. Nah, jadi bayangan kita haul itu ya mesti zakat. Begitu terjun di masyarakat ternyata haul itu bukan berhubungan dengan zakat, tapi dengan peringatan ya, ulang tahun kematian. Nah, hadirin jamaah rahmati Allah, maka ketika orang itu menyebut haul yutlaqu 'alal kamil, bisa dimaksudkan 1 tahun penuh ya haul itu, atau 'ala mudhimil haul, atau ya kurang dari setahun atau lebih dari setahun sedikit lah. Jadi kalau orang itu hanya mengatakan 1 tahun, itu bisa jadi 1 tahun pas, atau 1 tahun kurang sedikit, atau 1 tahun lebih sedikit. Begitu pula kalau Allah Subhanahu wa taala seumpama menyebutkan yurdi'na auladahunna haulaini, hendaknya para wanita itu menyusui anak-anak mereka itu haulaini 2 tahun. Maka apa? Boleh jadi 2 tahun itu tidak harus pas, bisa jadi 2 tahun pas, bisa kurang sedikit atau lebih sedikit. Itu namanya masih 2 tahun ya. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian diiringi dengan kalimat kamilaini, sempurna. Berarti batasan menyusui itu maksimal 2 tahun pas. Nah, gitu. Ya, kalimatnya seperti itu Pak. Jadi Allah tidak berhenti di haulaini. Haulaini 2 tahun namanya. Tapi ditambah dengan kamilaini yang sempurna. Berarti menyusui anak itu maksimal batasannya adalah 2 tahun sempurna, 2 tahun pas. Bagaimana kalau sampai ada yang 3 tahun? Berarti
berarti itu menyelisihi tabiat. Ilmu kesehatan manapun juga menganjurkannya itu 2 tahun. Setelah itu disampaikan gitu kan. Tapi jamaah rahmati Allah, apakah perintah ini hukumnya wajib? Artinya seorang perempuan itu apakah memang wajib menyusui anaknya selama 2 tahun penuh atau 2 tahun sempurna? Karena kan di sini tadi, walaupun ini kalimatnya berupa kabar, berupa berita, pemberitahuan, tetapi yang dimaksud di sini perintah. Nah, namun apakah perintahnya ini hukumnya wajib ataukah tidak wajib? Karena dalam kaidah usul fikih itu disebutkan bahwa al-amru yang namanya perintah itu adalah ad-dalalatu lil wujub, menunjukkan perkara yang wajib. Jadi orang perintah itu biasanya menunjukkan perkara itu wajib. Contohnya apa? Aqimi sholat, dirikanlah sholat. Berarti sholat itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena sampai diperintahkan oleh Allah. Ya, seperti itu. Nah, tetapi di dalam ayat ini, apakah perintah untuk menyusui anak itu selama 2 tahun penuh itu merupakan perintah wajib? Maka para ulama mengatakan bahwa perintah ini tidak wajib. Kenapa? Karena ada alasannya, yaitu Allah sendiri yang memberikan alasannya. Kalau nggak wajib, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan liman arada ayyutimma radha'a, bagi siapa yang ingin menyempurnakan susuannya. Nah, itu apa tadi, Pak? Jadi perintah ini tidak wajib, itu disebabkan karena Allah memberikan kalimat tambahannya itu bagi yang ingin menyempurnakan susuannya. Jadi kalau wanita ingin menyempurnakan menyusui anaknya, ingin sempurna susuannya itu hendaknya 2 tahun pas gitu. Tapi kalau dia tidak ingin menyempurnakan berarti boleh tidak sampai 2 tahun. Apalagi bagi wanita yang karir, Pak ya, yang bekerja, nggak mungkin bisa menyusui 2 tahun penuh ya. Karena mungkin cutinya kan ya nggak sampai 2 tahun. Atau ya mungkin sekarang ini dibuat di pompa supaya nanti bisa disusukan. Tapi kan dia tetap ke botol lah ya, disusukan, tidak langsung menyentuh kulit daripada ibunya. Nah, hadirin jamaah rahmati Allah, jadi perintah ini tidak wajib. Ya, tidak harus wanita itu menyusui selama 2 tahun penuh. Hanya saja kata Allah, itu bagi siapa yang ingin menyempurnakan nyusui anaknya, itu batas maksimalnya 2 tahun, jangan sampai lebih. Adapun kalau ingin tidak sampai 2 tahun ya tidak apa-apa, tidak sampai berdosa. Kemudian di sini disebutkan fa idza tamma lirradi'i haulani faqad tamma radha'ahu. Dan jika yang disusui itu, bayi yang disusui itu telah sempurna usianya 2 tahun, faqad tamma radha'ahu, maka sempurnalah pula menyusuinya atau persusuannya. Jadi kalau bayi itu sudah umur 2 tahun ya berarti sudah selesai menyusui, ganti untuk disamping berarti. Kenapa? Karena kata Syekh As-Sa'di di sini disebutkan wasara al-laban ba'da dzalika bi manzilati sa'iril aghdiyah. Karena susu setelah 2 tahun tadi, Pak. Susu ibu itu kalau setelah 2 tahun itu, maka dia menjadi seperti makanan biasa. Sebenarnya ASI itu sangat bermanfaat bagi tumbuh kembangnya bayi. Cuma itu sampai 2 tahun saja.
Karena kalau sudah lebih dari 2 tahun, susu atau ASI yang disusukan kepada anak itu ya seperti makanan biasa saja. Makanya diganti dengan makanan sudah. Kalau sudah umur 2 tahun, ya boleh ditambah dengan makanan. Bahkan 6 bulan ya, 6 bulan itu sudah didampingi dengan empasi, itu makanan pendamping ASI. Nah, makanya kata Syekh Sa'di di sini, kalau sudah lebih dari 2 tahun, maka ASI itu sama dengan makanan biasa. Makanya di sini dijelaskan, falihada kana ar-radha'u ba'dal haulaini ghairu mu'tabarin la yuharrimu. Maka persusuan maka demikian persusuan setelah 2 tahun, ya, setelah 2 tahun itu ghairu mu'tabarin la yuharrimu, tidak dianggap dan tidak menjadikan mahram. Ya. Jadi gini Pak. Jadi ini tentang hukum sepersusuan itu. Ya. Apakah setiap bayi yang disusui oleh wanita lain yang bukan ibunya ya, wanita lain, apakah secara otomatis menjadi anak sepersusuan? Karena kan kita kenal ya, kalau anak itu disusui wong liya itu menjadi anak sepersusuan. Nasab itu kan ada 3 sebabnya. Mahram itu kan ada 3 sebabnya ya. Mahram itu adalah orang yang haram dinikahi. Mahram itu ada 3 sebabnya. Ya, 1 karena nasab, jelas ya, karena nasab sehingga menjadi mahram. Yang kedua karena musyawarah, karena pernikahan. Dulunya orang lain, tapi karena menikahi anaknya jadi mertua menjadi mahram, ya, tidak boleh dinikahi. Dan ini termasuk mahram mu'abbad, mahram selama-lamanya. Walaupun toh ini cerai di anaknya ya wong tua, mertua itu tetap mertua, nggak boleh kemudian cerai di anak itu serabi Pak. Boleh ya, nggak boleh itu. Itu nggak boleh, itu kan pernah terjadi viral itu ya di media sosial ya. Nah, itu nggak boleh itu karena mertua itu menjadi mahram mu'abbad namanya, mahram selama-lamanya ya. Terus yang ketiga, mahram itu bisa sebab atau disebabkan karena rodho'ah, karena sepersusuan ini. Kalau ada anak bayi disusui oleh perempuan lain, maka menjadi mahram. Ibu yang menyusui ini menjadi ibu mahram yang tidak boleh dinikahi. Ya. Kemudian kalau ibu ini punya saudara, punya anak perempuan, maka anak perempuan ini juga menjadi saudara sepersusuan, sehingga juga haram itu dinikahi. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah setiap bayi yang disusui oleh perempuan lain bukan ibunya secara otomatis menjadi mahram? Nah, itu pertanyaannya. Maka kalau kita lihat di sini dijelaskan oleh Syekh Sa'di, falihada kana ar-radha ba'dal haulaini ghairu mu'tabarin la yuhadir. Maka demikian itu persusuan yang setelah 2 tahun, maka persusuan itu tidak dianggap sehingga tidak menyebabkan mahram. Jadi kalau ada anak bayi yang umurnya sudah lebih 2 tahun moro-moro disusoni, maka anak ini tidak bisa menjadi mahram. Karena saya pernah menjelaskan gini, ini ono sing takon. Ya mohon maaf ya, saya nggak tahu pertanyaannya itu udah apa sekedar tanya atau memang betul-betul ingin tanya, saya nggak tahu. Kalau begitu katanya, mohon maaf loh ya. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Ini karena pertanyaan, saya pernah ngisi ini di itu ada yang bertanya, mohon maaf Ustaz, kalau misalnya suami menyusui istrinya, apakah otomatis menjadi anak sepersusuan? Saya tidak tahu nih pertanyaan ini sekedar lelucon atau apa memang betul-betul ingin tahu atau anaknya. Ya, tapi saya jawab. Ya. Jadi seseorang ya itu disusui kemudian menjadi anak sepersusuan itu tidak lebih dari umur 2
tahun. Nah, suami ini umurnya kurang dari 2 tahun memang anak sepersusuan. Tapi kan ini wis tuwek ya gitu. Ya. Jadi gitu ya. Jadi falihada kana aqraba ba'dal haulain. Jadi kalau sudah lebih dari 2 tahun maka tidak jadi anak sepersusuan. Tapi kalau masih di bawah 2 tahun itu menjadi anak sepersusuan. Misalnya ada orang membawa, kan ini sebenarnya hal yang lumrah. Cuma mungkin di negeri kita saja yang kayaknya nggak lumrah. Ya. Di negeri kita itu kalau orang arek bayi disusui wong liya itu kayak gimana gitu perasaannya. Padahal itu kan hal-hal yang lumrah biasa saja gitu. Ya misalnya ada seorang ibu ya meninggalkan anaknya, tak tinggalkan pasar, titip kepada tetangganya, terus lari nangis. Itu kan sebenarnya tetangganya boleh saja menyusui. Tinggal nanti diberitahu bahwa anak sampai tadi nangis saya susui. Ya sudah, berarti nanti dikenalkan anak ini menjadi anak susuan dari ibu yang menyusui dan dia menjadi saudara sepersusuan kepada anak-anak ibunya. Sudah selesai, itu aja sebenarnya. Nah, tapi di negeri kita ini sepertinya itu menjadi kayak tabu itu. Ya, padahal Rasulullah sendiri kan tidak menyusui ibunya kan. Rasulullah itu punya ibu susuan, ya. Disusuni orang lain. Dulu itu sudah biasa. Makanya ketika Halimah Sa'diyah dengan Bani Sa'ad itu ya, dari Madinah itu mereka datang ke Mekah itu kan pada saat itu memang musim menyusui. Jadi lucu ya, di Arab itu dulu ada musim hamil sampai banyak orang yang melahirkan, sehingga makanya wanita-wanita yang siap bekerja untuk menyusui itu datang ke kota, ke Makkah untuk mencari anaknya orang-orang bangsawan. Karena orang-orang Quraisy dulu itu kan bangsawan, itu tidak mau menyusui anaknya. Dan itu menjadi tradisi di saat itu ya, karena Rasulullah sendiri juga belum lahir kan. Itu jadi tradisi zaman dulu bahwa orang-orang bangsawan Quraisy itu tidak mau menyusui anaknya, dan itu kemudian disusukan kepada orang lain. Makanya Hamzah itu sebenarnya paman daripada Rasulullah. Hamzah itu pamannya Rasulullah, tapi juga saudara sepersusuannya Rasulullah. Jadi Hamzah itu saudara sepersusuannya Rasulullah juga, walaupun pernah paman, ya, pernah paman. Nah, jadi menyusui bayi lain itu adalah hal yang biasa saja, ya, lumrah saja. Hanya saja nanti disampaikan bahwa anak ini menjadi saudara sepersusuan atau ibu ini menjadi ibu susuan, bapaknya suaminya ibu ini juga menjadi bapak sepersusuan, itu saja. Dan ini menjadi mahram, akhirnya menjadi orang-orang yang haram untuk dinikahi akhirnya. Kan seperti itu ya. Nah, maka kalau lebih dari 2 tahun ya, bayi yang sudah lebih dari 2 tahun maka tidak dihukumi ya sebagai anak sepersusuan. Siapa tahu ada bayi wis umur 4 tahun sing susu kemudian disusuni betonggone ya udah enggak jadi anak susuan itu karena sudah lebih ya besar. Wa yukhadhu min hadzal nas, dan diambil dari nas ini, wa min qoulihi ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahron. Hamil sampai fisal, sampai menyapih itu jaraknya adalah 30 syahron, 30 bulan. Anak aqalla muddatul hamli 6 ashhur. Ya. Paling sedikitnya orang hamil itu adalah 6 bulan. Wa annahu yumkinu wujudul walad biha. Ya, karena itu dimungkinkan sudah terbentuknya bayi. Jadi perempuan itu kalau kehamilannya sudah 6 bulan itu sudah terbentuk bayi ya. Makanya ada orang yang melahirkan apa namanya kalau lahir sebelum prematur ya. Nah, prematur itu kan jadi bayinya walaupun belum sempurna ya, memang belum sempurna, masih umur 6 bulan atau umur 7 bulan ya. Karena kan sempurnanya nanti adalah 9 bulan
10 hari. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir Asy-Syaukani tadi yang saya sebutkan, bahwa ayat ini itu ada yang berpendapat ayat ini khusus bagi wanita yang dicerai. Karena ayat-ayat sebelumnya kan menceritakan tentang cerai ya. Sehingga wanita yang dicerai, sementara dia masih ada anak yang harus disusui, maka kewajibannya tetap harus menyusui anaknya, gitu ya. Jadi bukan berarti aku bisa ambil bapak ya wis gondol-gondol susah-susah ngomong dhewe ya. Ya enggak boleh, maksudnya enggak boleh. Ya. Kalau yang mesti kataku saiki anakku sing bayi susu-susu ngomong dhewe. Ya enggak gitu. Ya enggak gitu maksudnya. Nah, makanya di sini wal walidatu yutin, ada yang berpendapat bahwa ayat ini khusus menceritakan tentang atau hukumnya adalah hukum bagi wanita yang dicerai, dia tetap harus menyusui anaknya selama 2 tahun bagi yang ingin menyempurnakan. Tetapi ulama ahli tafsir yang lainnya berpendapat bahwa ayat ini sebenarnya umum kepada semua ibu, baik ibu yang baru dicerai ataupun ya yang tidak bercerai. Ya, maka menyusui itu paling banyak itu adalah 2 tahun. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, ayat selanjutnya wa 'alal mauludi lahu ay al abu ya. Maulud itu artinya orang yang punya anak. Maksudnya adalah al abu, yaitu bapak. Apa kewajiban bapak terhadap perempuan atau terhadap istri yang menyusui tadi itu? Yaitu rizquhun. Nah, ya, memberikan nafkah. Wa kiswatuhun. Nah, kenapa di sini kok bapak itu disebut maulud yang punya anak? Al maulud itu artinya kalau diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Indonesia artinya yang punya anak. Cuma penafsirannya di sini adalah bapak. Kenapa kok bapak itu disebut yang punya anak? Karena anak itu dinasabkan kepada bapak. Makanya seolah-olah anak itu hanya milik bapaknya gitu loh. Makanya bahasanya adalah maulud. Makanya benar maulud atau maulid? Yang benar itu maulud Nabi atau maulid Nabi? Maulid benar ya. Tapi wong Jawa tadi mulutan. Mulutan. Nah, ini ada ini kalimatnya maulud ini ya. Wa 'alal maulud, bagi yang punya anak, maksudnya adalah bapak, lahu wajib bagi dia apa? Rizquhun. Nah, memberikan nafkah kepada ibu-ibu tadi itu yang menyusui itu, istrinya tadi. Wa kiswatuhunna, tidak hanya sekedar memberikan makanan, uang, pembayaran dan seterusnya, tapi juga wa kiswatuhunna, juga memberikan pakaian bil ma'ruf, dengan cara yang patuh. Masya Allah ya, Al-Quran itu luar biasa. Nerangkan itu sedetil ini. Ini kalau kemudian ada yang berpendapat bahwa ini adalah karangan Nabi Muhammad, nggak masuk akal, nggak masuk akal. Nabi Muhammad itu lahir tahun berapa? Ya di abad ke-7, 600-an kan gitu ya. Ya masih belum berkembang lah ilmu pengetahuan sedetil ini. Nah, kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayatnya sedetil ini menunjukkan bahwa ini betul-betul bukan karangan manusia, tapi ini adalah betul-betul ya firman atau ucapan dari yang menciptakan manusia. Karena pasti yang paling tahu manusia itu yang menciptakan manusia. Di samping itu, ini menunjukkan betapa sempurnanya agama kita ini. Benarlah Allah Subhanahu wa taala berfirman itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Itu benar sebenarnya. Bahwa agama Islam itu sudah sempurna. Sampai urusan menyusui aja loh, Pak, itu dibahas sedetil ini. Ini belum selesai. Sedetil itu. Bapak itu kudu lapor, nyusoni itu bapak itu kudu lapor. Itu diajarkan betul-betul. Masya Allah ya. Ini membuat kita itu semakin yakin, semakin mantap terhadap agama. Bahwa agama kita itu betul-betul agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
yang hormati Allah, insyaallah selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.